Mencapai tujuan yang benar adalah keinginan terbesar kita semua. Kita pun memiliki lintasan dan bimbingan untuk dapat mencapai tujuan kita. Yang diperlukan adalah ketaatan kita mengikuti arahan tersebut. Tapi, apakah kita selalu setia mengikuti arahan tersebut? Ingatlah, firman Tuhan yang selalu menjadi pelita bagi kaki kita, yang menjaga kita untuk terus on track. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Keeping on Track. Saya menekankan untuk terus kita semua tetap menjaga berada pada jalur yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Kita semua tahu bahwa kita wajib, bukan pilihan, wajib untuk mengikuti perlombaan iman. Dan kalau bicara perlombaan, kalau orang pelari itu pasti ada jalurnya. Dan selalu saya katakan peraturannya adalah tidak boleh keluar jalur. Sebab kalau kita keluar jalur nabrak pelari lain pasti akan didiskualifikasi. Tapi kalau larinya jarak jauh, maraton, itu juga saudara-saudara ada lintasan jalur yang sudah ditetapkan. Kita nggak bisa bikin jalur sendiri, mau-mau kita sendiri. Kalau kita melanggar, kita jalan sendiri pasti nggak ketemu garis finish. Kita tersesat itu artinya. Dan saya tidak mau jemaat NDC tersesat, semuanya tetap pada jalurnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seorang motivator dan hamba Tuhan yang terkenal namanya John Maxwell. Dia pernah cerita tentang seorang anak muda yang ingin naik sebuah gedung. Gedung bertingkat yang cukup tinggi 30 lantai lebih. Anak muda ini mau naik gedung itu tanpa lift. Jadi dengan tenaganya karena dia masih muda suka berolahraga. Dia naik lantai demi lantai pakai kakinya sendiri. Lantai 1, lantai 2, lantai 5, lantai 10, lantai 20. Wah tapi dia masih terus kuat saudaraku. Lantai 30. Dan akhirnya mencapai puncak dari gedung tersebut. Waktu dia sampai di puncak gedung tersebut. Dia angkat tangannya. Haleluya kira-kira gitu ya. Ada kepuasan, saya sudah berhasil mencapai puncak gedung tersebut. Tapi senangnya cuma berapa detik. Sesudah itu dia lihat kiri, lihat kanan, dia baru sadar. Ternyata dia salah naik gedung, saudaraku. Ternyata gedung yang dia mau naikin ternyata bukan gedung itu. Tapi gedung yang sebelah. Nah apa maksudnya saya menceritakan ini? Banyak orang yang usaha. Rasanya mau capai puncak. Ternyata sampai puncak salah jalur saudara. Dan akhirnya apa? Gagal total. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat ada lomba maraton. Ini tingkat dunia. Dan yang ikut banyak. Dan di dalam lomba maraton itu saudaraku ada sesuatu yang menarik. Karena ketika mulai itu semuanya bergerombol lari. Tapi sudah kilometer ke-10 mulai tercerai-berai. Kilometer ke-20 pelarinya mulai lari sendirian-sendirian. Nah ada seorang pelari saudaraku yang salah jalur. Di persimpangan itu ada tanda. Ke kiri atau ke kanan. Mungkin pelari ini mau cepat-cepat saudaraku dia belok kiri. Nah setelah dia lari 300, 400, 500 meter. Dia mulai bingung. Ini gak ada penonton, sepi banget. Di belakang gak ada pelari. Wah saya salah jalur ini. Akhirnya apa? Terus apa balik? Terus apa balik saudara? Balik. Dia balik ke arah simpangan tadi. Dia perhatikan betul tandanya. Wah benar yang dia duga. Dia salah jalur. Mestinya ke kanan arahnya. Tapi dia ke kiri. Dia salah jalur. Saya tidak ingin kita salah jalur. Sebab kalau salah jalur kita keluar, kita tersesat, kita nggak mencapai garis finish. Nah, di dalam kehidupan kita ini saudara-saudara, apa yang menjadi patokan kita? Karena Tuhan menyediakan penolong yang akan menolong kita di dalam perjalanan kita untuk terus berada pada jalur yang benar. Dan penolong kita untuk kita berada pada jalur yang benar namanya firman
Tuhan. Bilang sama-sama, firman Tuhan. Nah, itu akan menolong kita. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 119 ayat 105. Saya pikir ini ayat pendek. Saya ingin mengajak saudara semua membaca bersama dengan saya dengan suara yang keras. Semua siap? Siap ya? 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan jelas dikatakan di sini firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di dalam dunia yang gelap ini, saudaraku, kita membutuhkan penerang. Kita membutuhkan pelita. Di dalam kita berjalan, berlomba, berlari. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita nggak keluar jalur. Kita membutuhkan firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita akan fokus benar-benar kita mau pegang firman Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan akan menolong kita semua dalam perjalanan perlombaan iman kita. Ada 3 hal yang firman Tuhan lakukan untuk membimbing kita terus keeping on track. Tetap berada pada jalur yang benar. Semua siap belajar firman Tuhan malam ini? Amin. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, God's word corrects our way of living. Firman Tuhan mengoreksi cara hidup kita. Jadi bagaimana firman Tuhan itu menolong kita berada pada jalur. Dia yang koreksi hidup kita. Kalau kita jalannya sudah miring-miring keluar jalur, maka firman Tuhan bilang, balik, salah kamu, balik. Kita jalan lagi, miring-miring lagi ke sana, maka firman Tuhan akan bilang, balik, balik lagi. Jadi firman Tuhan itu yang mengoreksi kita untuk terus berada pada jalur yang benar. Perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa tuh tulisan yang diilhamkan Allah? Firman Tuhan, Alkitab. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan jelas di sini firman Tuhan itu punya fungsi untuk mengajar, mendidik, serta mengoreksi cara hidup kita agar sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita tetap berada pada jalur. Dengan mentaati firman Tuhan tanpa kompromi. Kalau kita kompromi separuh-separuh juga percuma. Kalau kita mentaati firman tanpa kompromi, kita akan selalu pada jalur yang benar. Itu sebabnya ketika kita mendengar firman seperti ini, gak cukup hanya didengar atau dicatat. Firman Tuhan itu dibawa pulang langsung dipraktekkan. Sebab kalau enggak kita nanti berteori. Nanti lama-lama kita jadi ahli Taurat. Ngerti banyak tapi gak lakukan. Contoh misalnya kita belajar misalnya naik mobil, nyetir. Saya rasa kita semua setuju bahwa kalau kita belajar nyetir itu gak cukup teori saudara. Diajarin sama pelatihnya, ini mobil rodanya 4. Yang bulat itu setir. Ya di bawahnya itu ada gas, ada rem, ada apa lagi? Kopling. Kalau sekarang udah jarang ya kopling ya karena otomatis semua. Ini lampunya. Kalau diajarin gitu terus berteori saya mau tanya bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Jadi yang mesti kita lakukan gimana? Kita harus masuk dalam mobil, duduk di belakang setir, kita nyalakan mobilnya, kita belajar nyetir. Memang awalnya perlu perjuangan, wah mesti perhatian, konsentrasi. Tapi kalau lama-lama saudara kita sudah kayak bawa badan. Betul nggak? Ada feeling, masuk, wah bisa masuk. Demikian juga kalau kita sudah menyatu dengan firman, melakukan firman praktek. Maka kita gampang, wah ini bahaya nih. Kita ada feeling. Ketika kita mau menyimpang dari firman. Itu sebabnya kembali kepada yang tadi saya katakan, firman Tuhan harus kita praktekkan. Supaya kita bisa lakukan dengan baik. Dan kalau firman Tuhan itu mengoreksi kita,
Kita harus belajar untuk menerima koreksi dari firman. Apakah saudara setuju firman Tuhan yang seringkali akan berbicara keras pada kita? Saudara suka enggak? Atau kita suka yang enteng? Khotbah-khotbah yang enteng, yang menghibur, yang lucu. Kalau kita suka khotbah-khotbah yang enteng, maka tergolong kita masih kanak-kanak. Karena kanak-kanak makanannya apa saudara? Minumannya apa? Susu. Alkitab bilang kalau anak-anak susu. Nggak bisa makan makanan keras. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang berada pada jalur, kita mesti meningkat jadi dewasa. Supaya kita suka khotbah-khotbah yang mengoreksi kita. Khotbah-khotbah yang menempelak dosa kita. Khotbah-khotbah yang menegur kita. Supaya kita tetap pada jalur. Sering saya dengar jemaat, kalau dengar khotbah yang keras, langsung jemaat bilang begini, itu pendeta nembak gua katanya. Minggu itu kena tembak pendeta dia. Minggu depan pendetanya ganti, khotbahnya keras juga. Jemaat yang sama bilang, itu pendeta nembak gua lagi katanya. Saya lagu mikir lalu saya jawab dalam hati ini. Orang kalau dosanya banyak, dikhotbahin apa aja, ketembak terus saudaraku. Dari A sampai Z kena terus dia. Karena itu iya, kena terus. Dan mestinya saudara-saudara kita kalau mau jadi dewasa, kita harus terima koreksi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap pada jalur. Memang jadi bayi itu enak. Saya sering kali bilang bayi itu Kristen yang baru. Kristen yang baru ikut Yesus itu bayi. Nah kalau bayi itu biasanya ya doanya pun enak. Sama kayak bayi. Kalau bayi lapar gimana? Oe, langsung dot. Digigit nyamuk, oe, langsung datang orang tua. Tolong. Makanya biasanya kalau Kristen baru, doanya lebih tokcer. Tuhan saya minta kerjaan, minggu doa, Senin dapat. Tuhan saya minta jodoh, minggu doa, Senin dapat. Saudara jangan merasa, doa gua hebat, penuh iman. Bukan, jangan-jangan termasuk anak, bayi. Karena kalau bayi gak bisa nunggu lama, oe kelaparan, biar seminggu, mati. Makanya kalau bayi baru bertobat saudara-saudara, biasanya doanya kelihatannya tokcer, itu Kristen baru-baru. Betul apa tidak? Ingat gak waktu pertama bertobat? Kayaknya Tuhan deket, baru minta langsung dikasih. Setelah 5 tahun, ikut Tuhan 10 tahun. Enggak lagi begitu. 10 tahun, gampar saudaraku. 10 tahun oe. Makanya kalau saudara lagi doa belum juga dapat jawaban, itu salah satu proses pendewasaan. Kalau dulu langsung kasih dot, susu. Sekarang, nak, hadapin. Supaya kamu kuat, menang. Kalau kamu mau tahan banting, harus sering dibanting. Supaya tahan banting. Jadi enggak langsung dot, nangis dot lagi, enggak. Jadi hari ini saudara yang doanya belum dijawab, saudara lagi mau naik kelas. Amin saudara. Nah jadi saudara lihat di sini betapa pentingnya kita dengar firman juga mau yang keras. Saya kutip seorang hamba Tuhan namanya John Stott. Dia bilang gini, we must allow the word of God to confront us, to disturb our security, to undermine our complacency, and to overthrow our pattern of thought and behavior. Terjemahan bebasnya kira-kira, kita harus mengizinkan firman Tuhan untuk menentang kita. Bukan sekedar kita mau apa setuju. Tapi firman Tuhan makin keras kita menentang kita. Kalau kita punya kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mengganggu keamanan kita. Untuk merusak rasa puas diri kita. Dan untuk meruntuhkan pola pikir dan perilaku kita. Kita harus mengizinkan. Kalau kita mau terus berada pada jalur yang benar, kita harus minta supaya firman Tuhan mengoreksi kita, mengarahkan kita, supaya kita selalu berada pada jalur yang benar. Yang setuju katakan amin.
Yang mau dikoreksi katakan amin. Yang mau makanan keras katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, God's word gives us strength and comfort. Firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kenapa firman Tuhan perlu memberi kekuatan dan penghiburan? Karena lomba lari yang kita ikuti ini, lomba lari iman kita itu ternyata bukan jangka pendek. 2 minggu yang lalu saya sudah sempat kasih tahu, lebih cocoknya lari maraton. Sebab ada yang nanya, ini lomba lari berapa lama dan kapan berakhirnya? Saya jawab, berakhirnya waktu kita mati, itu garis finish. Sekarang kita masih dalam lomba lari iman itu. Belum selesai. Dan kita tidak tahu kapan kita berakhir. Ada yang 30 tahun lagi, ada yang 40 tahun lagi. Ada yang 10 tahun lagi, ada yang 5 tahun lagi. Intinya pada waktu kita mati itulah garis finish kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Paulus berkata mengenai diriku, aku tahu darahku sebentar lagi akan tercurah dan saat kematianku sudah dekat. Paulus tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Alkitab tidak mencatat tapi tradisi gereja mencatat bahwa Paulus matinya itu dipenggal kepalanya. Dari satu persidangan kepada persidangan. Dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, dia dipenggal. Bukan karena dia penjahat, bukan dia koruptor. Bukan, tapi karena dia memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dia dipenggal, saudara. Itulah garis finish. Pertanyaannya adalah apakah kita punya kekuatan? Lomba larinya masih panjang ini. Kita perlu kekuatan dari firman. Mazmur 119 ayat 50 coba kita lihat. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu atau firman Tuhan, itu janji Tuhan, menghidupkan aku. Saya tidak tahu apakah ada yang mau menyerah. Mungkin ada yang bilang ini ibadah terakhir. Saya nggak lagi mau ke gereja, saya udah capek jadi Kristen. Percuma, mana buktinya? Ada banyak orang yang sudah tawar hati dan berpikir akan berhenti. Dalam perlombaan imannya dan akan tinggalkan Tuhan. Makanya yang sangat menyedihkan hati saya adalah orang yang 10 tahun ikut pelayanan bersama kita. Ada beberapa yang sekarang gak pernah ke gereja. Boro-boro ke gereja gak ikut Yesus lagi. Tinggalkan Tuhan. Buat apa coba? Awalnya begitu luar biasa. Awalnya begitu menggebu-gebu. Tapi di tengah jalan dia gak punya kekuatan. Kenapa banyak orang tidak benar-benar intim dengan firman? Gak sungguh-sungguh benar-benar mau akrab dengan firman Tuhan. Padahal tanpa firman kita gak punya kekuatan. Saya mengutip Alistair Begg, dia bilang begini. I never met a hopeful Christian who didn't read their Bible. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang Kristen yang penuh harapan yang tidak membaca Alkitab mereka. Kita mengadakan gerakan membaca Alkitab 1 tahun. Dimulai 20 Januari. Kalau boleh tahu siapa yang ikut gerakan baca Alkitab itu? Bisa angkat tangan gak yang ikut? Wow, oke. Mungkin sekitar 20% ya. Karena memang butuh komitmen. Dan banyak orang saya tanya kenapa gak mau ikut gerakan doa baca Alkitab setahun. Jawabannya apa? Saya frustrasi Pak, udah 4 kali gagal. 4 kali baca Alkitab gak pernah sampai habis. Saya mendorong saudara semua kali ini mestinya saudara sukses. Kenapa? Aplikasi yang kita pakai itu dahsyat. Bagus banget. Sangat membantu. Kenapa? Saya yakin saudara pasti berhasil. Karena di dalam aplikasi itu kalau saudara kurang punya waktu untuk baca. Ternyata Alkitab itu dilengkapi dengan suara. Ada yang udah bacain buat saudara. Jadi kalau saudara ke kantor kena macet, pencet aja. Maka ada yang baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai berapa. Matius pasal 1. Jadi walaupun silsilah tetap kita dengar. Memperanakkan. Senyum-senyum kan karena baca memperanakkan. Kalau saudara belum ikut. Kalau saudara baca sendirian bisa mulai malam ini.
Download aplikasi YouVersion, masuk. Kalau perlu bantuan, lihat ke website atau Instagram gereja. Mulai baca. Saya percaya kita akan berhasil. Amin saudara. Dan ini menjadi kekuatan kita. Ada seorang yang bernama Nathan Zaransky. Dia seorang politikus, aktivis hak manusia, penulis asal Israel. Dia ditangkap oleh pemerintahan Soviet, waktu itu namanya masih Soviet. Ditangkap dan dijebloskan dalam penjara bawah tanah dengan siksaan berat. Kerja paksa yang berat. Bisa bekerja di udara terbuka minus derajat. Dengan makanan yang sangat minim. Waktu Nathan Zaransky ditangkap dimasukin penjara saudara-saudara. Itu bersama dengan ratusan orang. 9 tahun waktu dia keluar, sisa cuma 3 orang. 3 apa 5. Yang ratusan itu kemana? Satu-satu berguguran, mati saudara. Jadi waktu Nathan Zaransky keluar dari penjara, dia dianggap sebagai orang yang hebat yang bisa bertahan. Wartawan-wartawan datang berkumpul dan bertanya, apa yang membuat kamu bisa bertahan di tengah kesulitan dalam penjara yang luar biasa? Nathan Zaransky menjawab, saya bisa bertahan karena 2 benda. Wah, wartawan pengen tahu, apa tuh 2 benda itu? Yang pertama, foto istri saya. Foto itu saya taruh di dompet. Tiap pagi ketika saya udah rasanya mau mati aja, lelahnya, sakitnya tubuh saya keluarkan foto istri saya. Saya pandang wajahnya dan saya bilang, "Ma, besok kita ketemu." Besoknya ketemu nggak? Nggak ketemu. Besok dia keluarin lagi. "Ma, besok kita ketemu." 9 tahun. Baru tahun ke-9 dia ketemu beneran sama istrinya. Nomor 1 benda yang membuat saya bertahan, foto istri saya. Tapi yang kedua, ini menjadi dasar semua harapan saya. Waktu dia masuk penjara, dia sempat menyelundupkan, dia bawa Alkitab saudaraku. Khususnya kitab Mazmur. Aku membaca Alkitab tiap hari. Aku membaca kitab Mazmur. Aku dihiburkan, aku dikuatkan. Karena firman Tuhan memberi kekuatan untuk aku terus berjalan. Mungkin ada saudara yang mau berhenti di tengah jalan. Dalam lomba lari ini saudara gak sampai garis finish. Mau menyerah, mau pergi dari ibadah saudara, pergi dari pelayanan saudara. Saudara gak lagi meneruskan lomba maraton iman saudara. Hari ini izinkan firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Coba baca ayatnya Mazmur 119 ayat 92. Mazmur 119 ayat 92 bilang begini. Sekiranya Tauratmu, firman Tuhan maksudnya, tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Jadi kalau kita nggak punya firman Tuhan yang jadi kesukaan kita, maka kita binasa dalam kesengsaraan kita, binasa dalam masalah kita. Kita nggak punya kekuatan. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan jadi kegemaran kita? Kita menyukai firman Tuhan lebih daripada majalah, koran yang tiap pagi kita baca. Apakah firman Tuhan, Alkitab lebih saudara cintai dibandingkan dengan novel, majalah, buku-buku yang kita baca? Waktu saya mengikuti gerakan awal tentang kebangunan rohani di kalangan anak-anak muda, mereka bikin moto, no Bible, no breakfast. Pokoknya kalau nggak baca Alkitab nggak makan pagi. No Bible, no newspaper. Kalau nggak baca Alkitab, nggak baca koran. Alkitab jadi kegemaran kita. Kita kadang-kadang berpikir percuma baca Alkitab toh kita lupa. Saya beritahu kepada saudara, setiap kali saudara membaca Alkitab tidak ada yang akan terbuang sia-sia. Karena Roh Kudus akan memetraikan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Mungkin kita pikir lupa, tapi itu masuk dalam hati. Waktu kita perlu, waktu kita dalam kesulitan, waktu kita kejepit, Roh Kudus bisa bikin keluar tuh ayat. Tiba-tiba bisa nongol di pikiran kita. Siapa yang punya pengalaman, lagi terdesak, lagi dalam masalah, tiba-tiba keluar ayat. Ada yang punya pengalaman seperti itu, bisa angkat tangan. Yang punya pengalaman, firman Tuhan keluar di dalam pikiran kita. Ada beberapa saudara angkat tangan. Saya sering ngalamin. Apalagi masa-masa awal pelayanan saya.
Saya kan nggak langsung gemuk saudara, saya pernah kurus. Saya di Instagram banyak ada tulisan, saya pernah kurus katanya. Saudara tahu saya datang, saya tidak punya kenalan satupun. Nggak punya saudara di Jakarta. Saya kuliah, pelayanan. Nama saya tiap bulan diumumkan di pengeras suara, di kampus sekolah Alkitab. Yosia belum bayar, Yosia belum bayar. Itu tujuannya bagus sih supaya saya malu dan bayar, tapi nggak ada yang dibayarin. Ada masa-masa di mana rasanya aduh capek gimana ya saya bayar kos saya bayar uang kuliah saya. Saya suka doa. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Itu tiba-tiba keluar. Saya mengimani, saya melayani, saya bekerja dan ada mujizat. Tepat pada waktunya saya bayar. Waktu punya banyak masalah, rasanya mau nyerah. Tiba-tiba keluar ayat yang diingatkan Roh Kudus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Wah tapi saya nggak bisa hafal tempat dan lokasi. Nggak apa-apa nggak ingat. Yang penting isinya ingat. Karena itu menjadi kekuatan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Baca Alkitab, jadikan Alkitab kegemaran, firman Tuhan kegemaran. Melampaui majalah, melampaui koran, melampaui semua yang lain, buku-buku yang lain. Ada orang yang suka baca buku rohani, tapi nggak baca Alkitab. Saya bilang salah kamu. Membaca buku rohani dari siapapun pendeta yang paling terkenal tidak bisa mengganti Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber dan buku di atas segala buku. Di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan dan penghiburan. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir. God's word direct us to life and success. Firman Tuhan mengarahkan kita kepada kehidupan dan keberhasilan. Saudara jangan pernah ragu berada dalam tracknya Tuhan. Kalau saudara berada pada jalur dan setia ikut tuntunan firman Tuhan. Saya beritahu, saudara mungkin yang ragu-ragu, ujungnya nggak mungkin buruk. Ujungnya, apalagi finishnya, pasti sesuatu yang baik. Mengarahkan kita pada kehidupan dan kesuksesan. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan. Bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau saudara mengikuti tuntunan firman Tuhan dan berada pada jalur yang benar. Saya mau beritahu itu jalur bukan bikin saudara susah. Jalur di mana firman Tuhan menuntun kita. Itu jalur yang benar. Yang membawa kepada kehidupan. Dan kesembuhan kata Alkitab tadi. Kalau kehidupan itu apa? Ini luas dan besar kehidupan ini. Kehidupan itu lawan dari kematian. Dalam kematian gak ada apa-apa. Gak ada sesuatu yang menarik. Tapi dalam kehidupan ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang luar biasa. Dan pastinya ada kehidupan yang kekal. Bagi setiap orang yang berada pada jalur yang benar. Ikuti firman Tuhan. Anda punya kehidupan. Semua hal yang luar biasa. Termasuk hidup yang kekal. Tapi juga ada kesembuhan. Saya percaya bahwa orang yang membaca Alkitab. Tubuhnya jadi sembuh dan sehat. Amin. Dan ini sudah dibuktikan dalam sebuah riset. Riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson. Dan dipublikasikan secara umum di surat kabar Washington Times. Disebutkan mereka bikin riset kepada lebih dari 500 orang yang baca Alkitab rutin tiap hari. Dan apa yang terjadi dengan orang yang baca Alkitab rutin tiap hari? Ini hasil risetnya. Ini bukan kata saya loh. Hasil riset. Orang yang baca Alkitab tiap hari mempunyai tekanan darah lebih rendah. Saya harap saudara tidak mengartikannya magis. Oh gitu ya. Jadi dengan baca Alkitab kayak baca jampi-jampi. Langsung tekanan darah turun. Bukan.
Saudara mesti tahu kenapa orang tekanan darah tinggi. Kenapa banyak anak muda di bawah 40 tahun kena stroke sekarang. Saya kaget teman saya, 40 tahun stroke. Beberapa orang yang saya kenal 37, 38 stroke. Ada yang bilang gaya hidup lah. Ada yang bilang makannya lah. Tapi saya beritahu yang bikin orang stroke dan darah tinggi itu karena stres, saudara. Stres. Target di kantor begitu tinggi. Stres. Persaingan luar biasa. Makin stres lihat Instagram tetangga. Makanya hidup itu jangan bersaing terus, berhenti. Biar nyantai dikit. Instagram itu seringkali membohongi. Foto yang diupload itu foto yang ke-100. Setelah 99 kurang oke. Jadi saudara jangan terpengaruh sama Instagram. Lihat orang mobilnya mewah, itu mobil sewaan, saudara gak tahu. Wih, tasnya Hermes. Lalu kita stres karena bersaing. Waktu baca Alkitab, kenapa tekanan darah turun? Alkitab bicara yang lain. Kita berharga bukan karena merek tas. Kita berharga bukan karena mobil mahal. Kita berharga karena Yesus sudah mati dan menebus kita. Jadi tenang, tekanan darah turun. Orang bersaing, kita tahu sukses itu bukan itu. Kita kerjakan yang terbaik, hasil serahkan sama Tuhan. Jadi tekanan darah turun, lebih sehat. Tingkat depresi lebih rendah. Lebih sedikit penderita sakit jantung. Jarang yang kecanduan obat dan alkohol. Ini hasil survei. Jarang terjadi perpecahan atau perceraian dalam perkawinan. Tingkat kesehatan jauh lebih baik. Jadi kalau saudara ikuti firman, baca firman, jalurnya benar. Itu membuat saudara sehat. Sembuh. Sukses. Ada kehidupan dan ujungnya hidup yang kekal. Apalagi? Kenapa kita nggak mau renungkan dan baca Alkitab tiap hari? Ayat terakhir, Yosua 1 ayat 8 bilang begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi firman Tuhan harus diperkatakan. Ya. Diperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Selain diperkatakan, direnungkan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi lagi-lagi bukan magis ini sukses karena baca Alkitab. Karena Alkitab penuh dengan ilmu. Kalau Anda membaca Alkitab Anda pinter. Ilmu dan hukum-hukum dalam masyarakat ada dalam Alkitab. Dan engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian kata Alkitab. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang malam ini mau berhasil dan beruntung? Lambaikan tangan saudara. Mau berhasil? Mau beruntung? Nggak usah kedukun. Nggak usah ikut-ikutan. Baca Alkitab. Lalu belajar. Oh ternyata di situ banyak ilmunya. Itu kalau kita bertindak hati-hati seperti Alkitab bilang. Kegagalan orang kebanyakan apa? Hubungan gagal. Saya lihat rata-rata orang sukses. Itu bukan modalnya banyak atau pinter. Enggak. Orang pinter bergaul. Rata-rata sukses. Dan bagaimana ilmu hubungan di Alkitab? Ada. Apa yang engkau ingin orang perbuat padamu. Perbuatlah itu kepada orang itu. Saudara pengen dapat kado. Jangan nungguin orang kirim kado, saudara kirim kado dulu. Saudara ingin dihormati orang, jangan nunggu orang lain hormat. Saudara hormati orang lain dulu. Percaya deh, tiba-tiba nanti bisnismu berubah. Banyak orang senang bergaul dengan saudara. Benar. Pokoknya kalau saudara ingin ditraktir, traktir orang dulu. Amin. Saudara ingin ditolong orang, tolong orang dulu. Prinsipnya simple. Kalau untung jangan mau untung sendiri. Semua orang pengen untung. Bagi-bagi. Jangan pelit banget. Pembagiannya harus adil. Nah itu seperti itu. Ini soal ilmu hubungan. Lalu apa? Leadership. Kepemimpinan berhati hamba. Sekarang banyak di mana-mana. Dari mana? Alkitab. Yesus dia pemimpin. Dia bilang, aku ada di antaramu sebagai pelayan.
prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh leadership dan kepemimpinan di dalam banyak kelas yang saya hadiri, saya belajar tentang leadership. Saya pikir-pikir ini semua di Alkitab ada. Sudah ada. Kenapa kita nggak baca Alkitab? Tentang keuangan, berbagai skill of life itu ada di Alkitab. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, kata kitab Yosua, dan bertindak hati-hati, pasti kita sukses. Makanya tokoh-tokoh motivator dunia seperti John Maxwell, Zig Ziglar, Dale Carnegie, Nick Vujicic, dan banyak tokoh yang lain. Itu kan Alkitab, cuma kadang-kadang ada yang ditulis ayatnya, ada yang kutipan-kutipan. Alkitab saudara luar biasa. Cintai Alkitab. Baca Alkitab. Renungkan Alkitab. Perkatakan firman Tuhan. Percayalah, membawa kepada kehidupan dan keberhasilan. Dan kita akan berada pada jalur yang benar. On Track.